Baiklah, kita akan membahas mengenai hukum induksi Faraday dan gaya gerak listrik atau GGL imbas. Faraday menyatakan bahwa fluks medan magnet yang berubah dengan waktu atau berubah terhadap waktu itu akan menghasilkan arus listrik. Nah, perhatikan sebuah simpal kawat terbuka seperti ini, berbentuk U tapi miring. Nah, kemudian ada batang AB yang bisa bergerak bebas ke kiri ke kanan. Batang AB yang panjangnya L bisa bergerak bebas ke kiri dan ke kanan. Di dalam daerah di sekitar sini, misalkan ada medan magnet B, arahnya cross. Arah cross ini berarti dia masuk menembus bidang gambar. Nah, karena batang AB ini adalah logam AB, maka di dalam batang ini terdapat sekumpulan elektron. Ya. Seandainya batang ini digerakkan dengan kecepatan V ke kanan, maka elektron-elektron yang ada dalam batang juga otomatis ikut bergerak dengan batang tersebut. Misalkan ini digerakkan ke kanan dengan kecepatan V. Kalau kita nyatakan dalam sumbu koordinat, misalkan yang ke depan ini sumbu X, ke kanan sumbu Y, dan ke atas sumbu Z, maka si medan magnet B ini yang arahnya tadi masuk menembus bidang gambar berarti ke belakang. Ke belakang itu berarti lawannya ke depan. Sehingga B dalam vektor dinyatakan sebagai besarnya B dalam arah min I, ya, karena ke belakang. Kemudian kecepatan batang ini si batang bergerak ke kanan, maka dinyatakan dalam vektor V sama dengan V dalam arah sumbu Y, karena sumbu Y ini ke kanan, ya. Di V arah J. Nah, masih ingat Anda tentang gaya magnet. Kalau kita tinjau elektron-elektron yang ada di dalam batang ini, dia bergerak ke kanan di area yang ada medan magnet, sehingga elektron ini akan mendapat gaya magnet, itu F dengan Q, kecepatannya cross medan magnet tersebut, Q V cross B. Kalau kita masukkan vektor-vektor V-nya ini adalah V dalam arah J dan B-nya adalah B dalam arah min I, maka bisa ditulis ini Q-nya muatan elektron, jadi negatif E. Ya, E ini muatan elektron, muatan elementer. Jadi min E-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. V vektor kecepatannya VJ cross min BI. Minus kali minus plus J cross I itu adalah min K, ya. Jadi nilainya menjadi gayanya tuh, vektor gayanya E kali V kali B minus ini coret jadi plus J cross I itu adalah minus K, ya. Sehingga gaya magnet pada elektron adalah EVB arah min K. Arah min K berarti arah ke bawah. Jadi elektronnya akan mendapatkan gaya ke bawah, sehingga elektron bergerak dari A ke B. Karena pergerakan elektron dari A ke B, kita bisa mengatakan pada batang ini muncul arus listrik. Arus listrik konvensional arahnya itu searah dengan muatan positif, sementara ini adalah muatan negatif, kan, elektron. Nah, elektron bergerak ke bawah, maka arusnya kita katakan mengalir dari B ke A. Ini gaya pada elektron ke bawah yang sebesar F ini, gaya pada elektron, gaya magnet, sehingga arusnya bisa dipastikan ini arusnya arahnya ke atas, yaitu dari B ke A, melawan arah pergerakan elektron. Jadi pada simpal ini akan muncul arus sebesar I, ya. Karena elektronnya bergerak ke bawah, maka arusnya naik ke atas, berputar ke sini arusnya. Nah, sekarang kalau kita tinjau batang AB ini, berarti ketika digerakkan ke kanan, si batang ini memiliki arus atau muncul pada batang ini arus listrik
sebesar I misalkan ke atas. Berarti I-nya pada batang sepanjang L arah ke atas berarti arah K ya. Nah, arus listrik atau batang atau kawat arus listrik ini berada dalam medan magnet B ini ya, medan magnet B ini, medan magnet B yang arahnya masuk ya, ini B. Berarti si batang kawat ini juga atau kawat ini juga akan mengalami gaya magnet, yaitu F dengan IL cos B. Nah, si L-nya ngikut arus, L-nya ke atas, B-nya masuk, jadi L-nya arah K, si B-nya arah min I. Jadi kalau kita tuliskan ILK, L-nya arah ke atas, cross B arah min I, sehingga batang ini mengalami gaya ILB arahnya min J, arah min J berarti ke kiri. Jadi selain ada elektron yang mendapat gaya magnet karena bergerak ke kanan tadi, elektron yang mendapat gaya magnet dengan mendapat tarikan ke bawah, sehingga muncul arus listrik. Arus listrik berada dalam magnet B juga, dia mendapatkan gaya magnet pada batang. Secara keseluruhan adalah FAB yang arahnya ke kiri. Nah, adanya arus dan GGL tadi pada simpal itu menunjukkan kepada kita bahwa muncul daya listrik pada simpal tersebut. Seperti dibahas pada materi sebelumnya, daya listrik itu adalah sama dengan arus kali GGL-nya. P listrik sama I kali E. Persoalannya ini muncul dari mana? Ya, daya listrik sebesar ini muncul dari mana? Kalau kita perhatikan tadi, daya yang digunakan untuk mendorong batang tersebut atau menarik batang tersebut ke kanan, ini sepenuhnya akan diubah menjadi daya listrik. Artinya daya yang untuk mendorong itu kita sebut sebagai daya mekanik, yaitu daya pada batang AB, itu akan berubah menjadi energi listrik atau daya listrik ya. Jadi menghasilkan daya listrik dari pergerakan, dari mekanik menghasilkan listrik. Di sini berlaku hukum kekekalan energi yang otomatis menghasilkan kekekalan daya. Jadi P yang dihasilkan, daya listrik yang dihasilkan itu adalah diperoleh dari daya mekanik tadi sama dengan PAB. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan ini, P daya listrik itu adalah I kali E, sedangkan PAB pada batang AB tadi adalah ILB kali V. V-nya kecepatan, B-nya medan magnet, L-nya panjang kawat, ini arus ya. Sehingga diperoleh E GGL itu, GGL induksinya adalah sebesar L kali B kali V. Karena kecepatan dan medan magnet adalah besaran vektor, sedangkan L bisa kita pandang sebagai vektor dengan arah yang sesuai dengan arah aliran arus pada batang, maka persamaan GGL tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk besaran-besaran vektor, yaitu GGL sama dengan B cross L, yang hasilnya kemudian dot dengan V dengan kecepatan. Jadi GGL ini merupakan besaran skalar ya. Nah, dari persamaan ini menunjukkan bahwa GGL adalah besaran skalar ini ya. Nah, GGL nilainya hasil perhitungannya akan bertanda positif jika arus simpal yang dihasilkan itu akan menghasilkan medan magnet yang baru yang searah dengan medan magnet yang ada sebelumnya. Sedangkan GGL-nya bertanda negatif jika arus yang dihasilkan itu menghasilkan medan magnet baru yang arahnya berlawanan dengan arah medan sebelumnya. Jadi misalnya pada gambar tadi, ketika batang bergerak kanan, maka arusnya sudah kita bahas adalah dari batang ini B ke A terbesit. Nah, maka
arus yang dihasilkan ini menghasilkan medan magnet di sebelah kanannya. Dari arus ini juga medan magnet yang dihasilkan juga arahnya masuk, artinya searah dengan medan magnet yang ada sebelumnya, ya. Sehingga diperoleh di sini GGL-nya bernilai positif, ya. Jadi saya ulangi, ini medan yang ada sebelumnya, sebelum batang ini digerakkan, medan magnet arahnya masuk di sebelah kanan. Ketika batang AB digerakkan dengan kecepatan V ke kanan, nah, muncul arus listrik pada batang, arahnya B ke A, dari sini ke kanan. Nah, kalau kita perhatikan arus listrik ini, karena di sekitar arus listrik kan ada medan magnet. Nah, arus listrik ini menghasilkan medan magnet di sebelah kanan ini ke arahnya ke dalam juga, atau masuk menembus bidang gambar ini juga. Jadi searah dengan arah B yang ada sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa GGL yang dihasilkan ini kalau kita hitung nanti menghasilkan GGL yang bertanda positif.